Oke, selamat sore untuk semua. Seperti biasanya sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Ya, kembali membahas tentang sistem jaringan komputer. Di mana sebelumnya kan kita udah membahas komponennya, komponen jaringan. Ada itu router, ada hub, ada switch, dan ada ini PC ataupun laptop, sama juga dengan software. Itulah komponen pendukung kenapa kita bisa mengakses sebuah jaringan di sistem jaringan komputer. Jadi kita untuk pertemuan kelima ini kita membahas tentang protokol. Ada protokol dan OSI, Open System Interconnection. Jadi OSI ini yang 7 layer tidak juga bisa terpecah, tidak bisa kita tidak membahas tentang 7 layer dalam jaringan. Karena kuncinya di dalam sebuah jaringan ataupun jika kita mendapat sebuah pesan, itu yang bekerja adalah ini, si 7 layer. Ataupun layer 1 sampai 7. Ini yang kita bahas, ini protokol dan model referensi OSI. Ada nanti model TCP/IP. Apa itu protokol? Nah, protokol komunikasi. Communication protocol ini. Definisi protokol jaringan itu yang pertama itu satu set jaringan. Satu set maksudnya tidak boleh terpisah-pisah. Biarpun dia berdiri sendiri tapi tidak boleh terpisah-pisah. Ada itu layer 1 sampai 7 itu kan terpisah, tapi aturannya itu pengertiannya itu satu set. Baru yang kedua definisinya itu mengatur komunikasi antar dua host. Dua host itu dua sumber antara sender ataupun pengirim dan penerima. Itulah dua host. Terdiri dari elemen kunci, ada 3 elemen kuncinya. Ini protokol komunikasi ini ada 3 elemen kunci. Yang pertama sintaks. Meliputi format data. Format data maksudnya kan sintaks. Ada itu PDF, ada dokumen, ada lagi RTC, rich file text. Banyak format-format data. Ada berupa video dan level sinyal. Sintaks termasuk ke level sinyal. Level sinyal maksudnya kekuatannya. High atau stabil enggak. Baru sintaks ke elemen kunci ketiga ada semantik. Itu koordinasi dan penanganan error. Jadi di protokol jaringan itu ada koordinasi dan penanganan error. Harus koordinasi yang namanya layer 1 ke layer 2, layer 2 ke layer 5. Baru ada timing. Penyesuaian kecepatan. Kecepatan kita mengakses, kecepatan menerima pesan, pengiriman ini. Dan keterurutan data. Speed matching atau squashing. Squashing itu keterurutan. Bagaimana suatu pesan bisa berurut terkirim ataupun tidak mendahului pesan sebelumnya, ada di sini pengaturan di protokol komunikasi. Jadi tidak sembarangan misalnya pesan pertama tidak terkirim, pesan kedua bisa terkirim, itu tidak mungkin. Jadi ada keterurutan. Itulah elemen kunci daripada ini protokol jaringan. Contohnya ini ya TCP/IP, Double Text, IPEX, SPX. Itulah untuk protokol komunikasi ya. Satu set mengatur komunikasi antar dua host. Terdiri dari 3 elemen kunci. Pertama sintaks, itu tentang data, semantik, penanganan error, timing, ada penyesuaian kecepatan. Baru untuk modelnya ada model referensi, ada model protokol. Inilah model jaringan ataupun model networking model. Ini untuk referensi, menyediakan referensi umum dalam membangun sebuah protokol jaringan. Baru memberikan penjelasan tentang layanan apa yang disediakan,
fungsinya apa, dan proses yang terjadi. Pengolahan data juga dibahas di model referensi, penyalurannya, dan troubleshoot. Troubleshoot ataupun masalah yang terjadi ketika kita komunikasi data. Ketika kita berkomunikasi antara host 1 dengan host 2. Kalau untuk model protokol, ada suatu model yang terdiri dari set protokol yang mengadopsi dari model referensi yang disediakan OSI. Ini suatu model, contohnya tadi TCP/IP. Itulah untuk model networking ataupun network jaringan. Jadi kalau yang nanya berapa jenis jaringan, ada model referensi, ada model protokol. Jadi yang pertama itu model ini referensi OSI, sering dengar itu referensi OSI. Inilah sistem operasi open system interconnection. Jadi OSI ini dibuat tahun 1974. Itu standar ISO, International for Standard Organization. Kalau di Indonesia kan ada standar SNI, Standar Nasional Indonesia. Berarti ini standar internasional ini. Jadi tujuan OSI ini memecahkan masalah kompatibilitas device antar vendor, antar perangkat, menyelesaikan masalahnya dengan menyediakan standar yang digunakan vendor dalam membuat device. Ini keuntungannya membagi kompleksitas pada jaringan, membantu, membagi. Lalu perubahan pada satu layer tidak terpengaruh pada layer lain. Mendefinisikan standar interface agar antar manufaktur dapat berintegrasi. Jadi sangat-sangat banyak fungsi daripada OSI ini. Ada penanganan jaringan, ini membagi kompleksibilitas. Jadi seberapa banyak pun orang memakainya, ini bisa dibagi secara kompleks, secara fleksibel. Perubahan pada satu layer berpengaruh pada layer lain. Ini. Jadi kalau misalnya ada berubah, ada yang bermasalah, bisa tidak berpengaruh. Karena itu tadi ada saling ketergantungan antara layer satu dengan layer berikutnya ataupun layer di bawahnya. Itulah sistem OSI. Tujuannya sama keuntungannya. Jadi nanti kita tidak, selama kalian mempelajari jaringan komputer pun jaringan internet, kita tidak bisa lepas dari ini. 7 layer. Mau S1, S2, D3, semua harus mengetahui ini. 7 layer. Itu tentang OSI, Open System Interconnection. Bagaimana kita terkoneksi ke satu host, terkoneksi ke penerima pesan, terkoneksi ke server, inilah yang menjadi pembahasan di mana-mana ini, layer 7. Layer ke-7 yang pertama itu ada layer fisik. Ada data link, ada network ataupun jaringan. Lalu layer keempat ada transport. Yang kelima ada session. Baru yang keenam ada presentation. Sama yang terakhir aplikasi. Aplikasi yang kalian pakai apa, baru fisik, kita di situ menerima pesan ataupun kita sudah ready mengirimkan pesan. Nanti kita lihat fungsinya dan pengertian masing-masing layer. Ini layer-layer yang di atas penjelasannya dalam hal tujuan dan tanggung jawab tiap layer terpisah dan independen. Ini dalam hal tujuan tiap layer terpisah dan independen. Ini terpisah. Data link sama physical network itu terpisah, tapi ini ada dibuat di situ. Tapi tiap layer ini mempunyai tanggung jawab. Baru yang kedua dibuat di sini masing-masing punya fungsi sendiri. Jadi yang 7 layer ini pun biar terpisah nih, punya fungsi masing-masing. Model sebagai bantuan untuk memahami komunikasi pada jaringan dan berguna untuk memilah kesalahan yang memungkinkan terjadi pada jaringan. Jadi semua ada masalah pada jaringan, tapi setiap layer ini ada pemecahannya, ada problem solve-nya, pemisahan. Kalau misalnya di data link bermasalah, pasti yang mensupport itu nanti di jaringan. Mungkin jaringannya kurang stabil, bisa dicek lagi di transport. Media pengantarnya, transport pengantar. Ini.
Memungkinkan baik software engineer, hardware, dan manufaktur menjamin produk mereka agar bisa bekerja sama. Jadi harus bekerja sama ini, dari layer 1 sampai layer 7. Untuk cara kerjanya, saat berkomunikasi, tiap layer OSI berbicara dengan layer yang sama pada device yang lain, pada perangkat yang lain. Misalnya aplikasi layer device A berkomunikasi dengan aplikasi layer device B dan meneruskan data melalui layer lain. Aplikasi layer dari tiap device tidak peduli bagaimana layer lain berfungsi, tetapi bergantung pada layer tersebut untuk mendapatkan servis. Jadi nggak peduli nih si fisikal ini bagaimana caranya biar data sampai dari aplikasi ini ke fisikal sampai pesannya. Tidak peduli si data link ini bagaimana cara kerja fisikal. Yang penting ini untuk mendapatkan servisnya tercapai. Untuk kerangka kerjanya ada di sini, ada node A, itu sending device, pengiriman. Ada node B, receive device, atau pengiriman perangkat. Inilah untuk bagian alur kerjanya. Nanti bisa kalian baca untuk lebih jelasnya. Bagaimana data mengalir, inilah yang paling sering. Bagaimana data mengalir, bagaimana data terkirim. Inilah, dalam bentuk suatu paket. Suatu data dikirim dari application pada komputer. Ini sumber halnya terjadi sebagai berikut. Hal berikut terjadi. Inilah yang terjadi ketika kita mengirim sebuah pesan, sebuah paket dalam bentuk suatu paket. Jadi setiap pesan yang kita kirim itu dinamakan paket. Kalau pernah kalian coba, ada namanya ping, TTL, time to lose, itu istilah-istilah paket itu. Ada unreachable, kalau misalnya terjadi jaringan, kalau mengetes sebuah jaringan koneksi atau tidak, itu ada namanya ping. Ada TTL, TTLS, time to lose, baru ada unreachable, not connected, banyak istilah-istilah paket ini. Kalau misalnya paketnya terkirim itu kalau ngetes ping, itu ada sukses. Saat mencapai physical layer, siap dikirim melalui media. Jadi setelah ini, layer 1 ini bekerja sampai ke layer physical. Nah, disitulah kita mengirim pesan tadi melalui media apa? Melalui media laptop kah? Melalui media handphone? Melalui media apapun bisa. Yang penting terkoneksi, bisa kita mengirimkan pesan. Pada physical layer, bit-bit bisa menjadi analog atau digital dalam bentuk elektrik, cahaya, dan gelombang radio. Jadi tidak peduli dengan apa dia sampaikan, ada melalui gelombang radio, ada melalui digital, itu berupa multimedia, digital sama analog, beda. Jadi itulah bagaimana data mengalir. Satu paket bergerak turun dari layer atas ke bawah. Baru untuk lanjutannya, data ditransmisikan ke device tujuan. Jadi setelah proses-proses dari layer 7 ke 1 berjalan, itu data ditransmisikan ke device tujuan. Ke perangkat tujuannya kemana, alamatnya kemana. Kalau mencari alamat itu ada transport layer. Ini bergerak melalui layer dari model OSI mencapai user. Jadi data yang kita terima itu, pesan yang kita terima baik berupa pesan, gambar, ataupun video, itu terkirim ke kita itu tidak sesederhana panjang. Ke layer 1 dulu, ke layer 2, ke layer 3, sampai kita menerima pesan. Jadi segala sesuatu yang kita terima itu banyak prosesnya. Dirubah dulu ke bit, dari bit ke huruf misalnya, ke angka, hingga kita bisa membaca ini. Bergerak melalui layer dari model OSI mencapai user, sampailah ke kita pesannya setelah dari layer 1 sampai ke 2, ke 3, sampai 7 itu dijalani sebuah paket.
Dalam pergerakan melalui layer, data di-encapsulate, yaitu informasi tambahan sebagai header dan trailer. Data di dalam paket tidak berubah, jadi tidak berubah sampai ke usernya, sampai ke pembaca. Nah, inilah encapsulation ataupun proses tambahan informasi ketika kita menerima suatu data. Data bergerak turun dari layer atas ke layer bawah. Ini tujuannya ini sampai to destination device. Ada aplikasi, data, presentation, header, apa judul, apa kepalanya, apa pokok intinya, kapan dikirim, transport, siapa yang mengantar, dengan media apa, network, jaringan, data, yang terakhir ke fisik. Setelah fisik dirubah bit menjadi huruf, angka semua berupa video tadi. Sampailah ke to destination device, ini tanda panahnya. Baru dalam istilah jaringan itu pengiriman protokol jaringan ada namanya protokol data unit atau PDU. Jadi istilah-istilah ini harus kalian pahami juga. PDU, TCP/IP, baru ada nanti TCP/IP lagi, baru ini data, unit bentuk dalam setiap layer. Ada data, application layer PDU, protokol data unit, segmen, transport layer PDU, paket, internet network, frame, bit. Inilah alur PDU. Ada di sini sender, email, ada berupa email terkirim data sampai ke penerima. Itulah untuk gambaran daripada all data unit. Baru ada paling sering juga ada layer pada TCP/IP dan OSI. Inilah perbedaan antara TCP/IP dan OSI model atau Open System Interconnection dengan TCP/IP. Kalau OSI model tadi 7 layer. Dalam TCP/IP hanya 4. Ada aplikasi, transport, internet, sama network access. Bagaimana cara mengaksesnya. Untuk proses komunikasi pada TCP/IP agak sama. Untuk proses komunikasi pada TCP/IP agak beda sama ini, OSI, sistem OSI. Jadi TCP/IP ini harus media yang sama penerimanya. Tidak ada namanya proses. Hanya di sini model TCP/IP model, TCP/IP model. Hampir sama, tidak ada perbedaannya. Dia hanya mengandalkan router, pesannya terkirim. Beda sama Open System Interconnection. Kalau untuk proses pengiriman data, ada di sini apanya, untuk model apa ya, encapsulation protocol. Ada web server, ada web client. Jadi dari web server itu dirubah ini angka-angka bit menjadi ini bisa terbaca oleh si web client ataupun orang yang mengakses, orang pengguna. Prosesnya ada di sini TCP/IP, data, user, segmen TCP/IP, IP packet, internet frame. Inilah proses pengiriman data. Jadi sangat-sangat ribet kalau memang diperdalam proses kita pengiriman data, terkadang error di mana. Kalau diperdalam itu banyak yang harus dikoreksi. Di layer berapa dia bermasalah. Inilah proses. Setelah proses pengiriman data, ini tentang menyangkut end-to-end dan point-to-point. Ini menyangkut keamanan. Sering kita kan malah membaca WhatsApp end-to-end, encryption end-to-end. Jadi end-to-end maksudnya kita aja yang tahu, sama pembaca, sama pengirim. Kalau pihak ketiga nggak boleh tahu. Itu namanya end-to-end.
Makanya di sini host A, point to point, host B. Jadi tidak ada cabang ke samping, ke kiri, ke kanan, dia langsung ke host B. Point to point, namanya udah to the point, hampir sama kan, point to point, end to end. Inilah untuk mendapatkan sebuah data harus menggunakan ini, NIC. Ada ini kartu NIC. Kalau di slot komputer ini biasanya ini alat tambahan. Nih. Sebuah kartu yang berfungsi sebuah jembatan dari komputer ke jaringan komputer. Jaringan NIC yang beredar sebagai menjadi dua jenis, yaitu NIC bersifat fisik. Fisik inilah yang gambarnya ini ya. Dan NIC yang bersifat logis. Kalau contoh NIC yang bersifat fisik ada NIC Ethernet, token ring. Ada token ring, cincin. Kalau untuk logic ada namanya loopback, logis. Loopback berulangan. Itulah yang disebut dengan network adapter. Inilah penjelasan daripada model 7 layer. Kalau layer 7 ada interface ke program user. Interface hubungan kita dengan user, dengan pengguna. Kalau untuk layer 6 ada data filter. Data filter, memfilter data. Memblokir yang tidak perlu, misalnya ada itu compression. Dikompres. Ada di keamanan. Jadi kalau misalnya bicara masalah keamanan di layer 6, langsung ingat presentation layer. Oh, berarti kalau kita mengirim pesan yang bekerja di sana layer 6, yaitu tentang keamanan. Kalau untuk layer 5, mengatur, manage koneksi end to end. Kita antara kita pengirim sama penerima. Dialog kontrol. Jadi ada yang mengontrol dialog kita. Tidak boleh ada yang menyadap, tidak boleh ada yang pihak ketiga. Kalau untuk layer 4, end to end. Dia mengantarkan dari transport, mengantarkan dari pengirim ke penerima. Kalau layer 3 setup route, dia mengatur router route arahnya kemana, rute bersama itu rutenya kemana, rute pesan kita kemana, ke device siapa. Data link itu koneksi point to point. Baru untuk fisik interface ke medium. Itulah untuk gambaran singkat. Inilah fungsi utamanya itu physical layer. Kita lihat ya satu-satu. Yang pertama itu layer pertama physical layer. Berhubungan dengan sinyal elektrik. Contohnya ini ada Manchester sinyal encoding, NRIG, bipolar AMI sinyal encoding. Bagaimana sinyal dipresentasikan. Itulah fungsi layer 1. Untuk layer 2 itu fungsi utamanya deteksi dan koreksi. Udah tadi ya. Meneruskan sinyal yang diterima ke network layer. Meneruskan, melanjutkan. Itulah untuk layer kedua. Layer ketiga fungsi utamanya ada base effort delivery. Itu meroutekan paket data dari sumber ke tujuan. Membuat rute supaya paket yang kita kirim itu tidak lari, tidak mengarah ke suatu tempat, tapi ke sumber tujuan. Translasi address, menentukan address mana yang dia tujukan. Layer keempat ada transport layer. Transport, mendeteksi koreksi error control. Baru melaksanakan flow control. Inilah yang mengkontrol yang pertama itu jika penerima ingin slow down. Mengkontrol jika network connecti, mengurangi laju transmisi. Itulah fungsi layer 4. Kalau layer 5 itu ada fungsi utamanya itu establish manage. Delete koneksi. Kalau misalnya ada koneksi yang tidak
sesuai itu bisa dia otomatis mendelete. Ada kontrol full duplex, ada half duplex. Jadi ini kontrol half duplex ini sangat-sangat banyak, luas ini pengertiannya. Kalau kalian nanti ada waktu bisa di googling full duplex, half duplex, sama banyak istilah-istilah untuk jaringan ini. Ada full duplex, sangat banyak jangkauannya. Baru layer ke-6 presentation, fungsi utamanya enkripsi tadi, keamanan, sama kompres ya. Kompres data, kompres video, semualah. Hingga menjadi dari bit, hingga kita menerima secara utuh. Encryption, compression, ada di sini bagannya. Baru yang terakhir ada aplikasi layer. Fungsi utamanya interface ke aplikasi program. Inilah yang bisa, kenapa kita bisa menerima pesan tadi. Interface, hubungan. Jadi untuk singkatnya ada di sini layer 7 user application, pengguna aplikasi. Yang keenam keamanan, kelima session, keempat flow control, yang ketiga tentang koneksi, yang kedua layer kedua data link, yang pertama itu establish to submit media. Kemana dia dikirimkan, ke media mana. Itu untuk 7 layer ini. Inilah perbandingan TCP/IP dengan OSI model, Open System Model. Kalau di OSI kan pasti 7 dia, 7 layer. Jadi itulah penjelasan singkat tentang ini 7 layer. Jadi kalian harus paham betul yang namanya 7 layer dalam sebuah jaringan komputer. Kalau misalnya pengiriman bermasalah itu di data link. Kalau misalnya bermasalah di penerima, di fisik, device penerima, itu yang bermasalah. Jadi kalau kita menerima pesan tadi tidak sesederhana misalnya halo, itu banyak prosesnya. Kenapa itu pesan sampai kepada kita? Itu prosesnya tadi ada ini kenapa bisa ini bagaimana data mengalir itu data dalam bentuk paket. Baru physical layer mengirimkan ke data link. Yang terakhir itu keamanannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Kayaknya udah mau buka ini. Ada Pak, sore Pak. Bang Muhammad. Aduh, tadi Pak belum saya ubah namanya Pak. Tadi baru ikut acara apa ini? Username belum dirubah. Oh ya Pak, saya mau nanya Pak, itu kan ada layer 6 Pak ya. Layer 6 di situ kan yang mengatur dia jaringan yaitu end to end ya kan Pak. Di situ Iya. juga enskripsi gitu juga menyangkut keamanan data lah di situ dalam hal transportasi jaringan. Nah, contohnya salah satunya pakai end to end ya kan. Ini WhatsApp yang sering kita pakai. Nah, itu tertulis pesan yang kita pakai itu end to end. Nah, tapi kenyataannya juga Pak, WhatsApp ini ya kalau mungkin yang jago bisa juga disadap. Nah, atau mungkin dihack. Nah, apakah dari sudah pakai layar 6 itu, apakah layar 6 itu pun juga istilahnya tetap bisa juga Pak, walaupun dia itu sudah end to end, sudah enskripsi, tapi kok masih bisa dibobol atau dihack gitu Pak. Nah itu sih Pak, mau tanyakan Pak. Makasih Pak. Biasanya itu kan yang bisa membobol atau menghack, biasanya ada aplikasi yang dibeli. Misalnya KPK, itu kan ada permisi dulu ke jaksa, permisi dulu ke presiden, tapi untuk menerapkan aplikasi lumayan mahal itu. Semua bisa disadap. Makanya kan orang itu bisa OTT tertangkap, karena ada khusus aplikasi orang itu. Ada juga yang mungkin membeli aplikasi pembobol WhatsApp seseorang karena benci kan, banyak itu kan. Misalnya seorang artis, kadang video pornonya kan bocor, video entah apa-apalah kan.
Bocor itu karena sebuah aplikasi dan mahal. Kalau untuk secara manual kita kan mana mungkin bisa tanpa aplikasi lain. Oh, berarti itu dia karena adanya suatu otoritas khusus, Pak ya? Iya, udah ada izin. Mungkin KPK kan nggak ada izin mensadap calon targetnya, udah ngerti dia kode-kodenya. Kalau untuk kita orang biasa mana mungkin kan. Cobalah sadap WhatsApp si Risna ini, Mak. Kalau tidak pakai aplikasi khusus atau aplikasi yang dibeli dengan mahal nggak mungkin. Iya, Ataupun Pak. emailnya kan susah. Udah ada autentikasinya, siapa yang mengirim, siapa yang pesan. Tapi kalau coba beli aja yang lumayan mahal mungkin itu. Aplikasinya itu dan banyak. Kalau yang saya tahu sih dia bukan aplikasi, Pak. Itu kayak yang dipakai sama Reskrim Polri, itu kan dia YouTouch Celebrate yang dia beli dari Israel itu, yang dia bisa Iya, yang baru-baru ini kan. menginskripsi semua handphone itu. Ah, Yang punya handphone Vanessa Angel, punya artis-artis, punya orang KPK lah itu. Bisa ditarik semua datanya. iya kan dari apa? Bisa juga dari kartu memori yang tapi kalau kita buka manual nggak bisa, ada kayak tidak teraturan. Ada kayak kotak-kotak, huruf apa semua.